Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Vini. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik bukan? Terima kasih ya. Nah, baiklah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 4, tema 4, subtema 1 dengan kajian keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Baiklah anak-anak, jadi materi kita pada hari ini yaitu keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu sumber daya alam? Iya, sumber daya alam itu apa artinya? Ya, coba sebutkan. Baik, jadi anak-anak, sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Jadi apa? Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup disebut sumber daya alam. Baiklah anak-anak, itulah tadi pengertian dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini terdapat dua macam. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, siapa yang bisa menyebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui? Gak bisa. Ya, jadi contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui itu yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi dan hasil tambang seperti batu bara dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya itu salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah tumbuhan. Nah, anak-anak tahu tidak kalau tumbuhan ini sangat banyak manfaatnya untuk manusia. Adapun bagian-bagian dari tumbuhan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia yaitu, ada yang bisa menyebutkan? Ya, coba. Daun. Ya, daun juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya ada batang, ada akar, ada buah, dan juga ada bijinya. Jadi hampir semua bagian dari tumbuhan itu dapat kita manfaatkan. Jadi anak-anak, bagian tumbuhan itu sangat banyak digunakan sebagai sumber sebagai sumber uang. Jadi tumbuhan itu banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Iya, baik untuk manusia maupun hewan. Nah, karena sebagian besar makanan yang kita makan itu terdapat dari tumbuhan, begitupun hewan yang banyak makan rumput liar. Nah, jadi setelah mengalami pengolahan, tumbuhan dapat dibuat menjadi berbagai macam benda, antara lain yang pertama itu sebagai bahan pangan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ini tumbuhan sebagai bahan pangan? Jadi tumbuhan yang bisa dapat disebutkan sebagai bahan pangan yang pertama itu ada padi. Kenapa padi? Iya, karena kita makan nasi dari beras, beras dari padi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada biji gandum yang diolah menjadi tepung terigu atau diolah menjadi roti. Nah, selanjutnya yang ketiga, siapa nih yang suka makan tahu? Yang suka makan tempe? Ya, jadi yang ketiga itu ada kedelai. Kedelai bisa kita manfaatkan setelah diolah itu menjadi sumber makanan, menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Itulah tadi tumbuhan yang disebutkan sebagai bahan pangan. Nah, jadi selain yang ibu sebutkan tiga tadi, ini ada yang terakhir yaitu produk kesehatan dan perawatan tubuh. Bu, kok bisa sih? Iya, karena tumbuhan di sekitar kita sangat banyak manfaatnya. Seperti misalnya kalian punya tanaman jahe di rumahnya atau pernah lihat tanaman jahe? Iya, jadi tanaman jahe, tanaman kunyit, tanaman mengkudu. Nah,
itu sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan. Banyak orang-orang yang meracik kunyit, meracik jahe itu dibuatnya sebagai jamu-jamuan. Nah, jamu itu juga bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, selain sebagai obat-obatan, pemanfaatan tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai perawatan tubuh. Seperti apa, Bu? Ya, seperti lidah buaya. Ada yang tahu lidah buaya? Iya, ada punya ya tanamannya di rumah. Iya. Jadi lidah buaya itu dapat dibuat sabun, terus dibuat juga sebagai lotion. Nah, selain lidah buaya ada apa aja, Bu? Kenapa? Jeruk. Iya, jeruk juga bisa dibuat sebagai aroma sabun ya. Nah, selain itu juga ada bunga mawar dan alpukat. Tapi kalau sabunnya alpukat tidak untuk dimakan ya, itu untuk aromanya aja. Jadi begitupun dengan buah-buah yang lainnya. Misalnya ada sabun tuh aroma apel, enggak, itu sabun hanya untuk cuci di badan aja ya, tidak untuk dimakan. Nah, itulah tadi anak-anak pemanfaatan sumber daya alam dari tumbuhan. Nah, sekarang bagaimana nih cara kita supaya sumber daya alam yang kita punya tidak cepat habis. Walaupun sebenarnya sumber daya alam itu sumber daya alam tumbuhan itu kan dapat diperbarui itu. Nah, dapat diperbarui, dia itu pasti bakal balik lagi. Nah, bagaimana sih caranya supaya tumbuhan ini tadi tetap kembali lagi seperti sebelumnya? Misalnya kan kalau kita dimanfaatin terus tuh, nggak kita jaga, lama-kelamaan kan tumbuhannya akan habis. Tumbuhan yang langka juga akan punah. Nah, baiklah, untuk lebih jelas lagi silakan tonton video berikut ini ya. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan, teman, agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah, walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya, teman, dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan pemupukan tanah secukupnya secara teratur, melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya, membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti freon, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara,
mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga serta melestarikannya dengan cara membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi, mendaur ulang bahan tambang yang sudah tidak dipakai, menggunakan bahan alternatif. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga, teman. Nah, anak-anak, dari video tadi Ibu akan kasih tugas ya. Tugasnya lembar kerja. Nah, jadi di sini kalian selesaikan secara individu ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita harus menjaga lingkungan kita supaya sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu tetap terjaga dan tidak hilang, tidak punah. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Baiklah, itulah tadi pembelajaran dari Ibu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan ya.